Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wa man hamma bihasanatin, barang siapa yang punya niatnya melakukan satu kebaikan, fa'amilah. Kemudian dia kerjain itu kebaikan, saudara. Kutibat lahu asra, dicatat buat dia 10 kebaikan. Satu kebaikan yang dilakukan dicatat 10, bahkan sampai 700 kebaikan, saudara. Subhanallah. Jadi minimal dapat 10 kali lipat, bahkan bisa mencapai 700 kali lipat, saudara. Subhanallah, bagaimana nggak enak. Dan nggak kalah menariknya lagi kata Nabi, waman hamma bisayyi'atin. Saudara, barang siapa, saudara, yang punya niat untuk melakukan satu kejahatan, saudara, falam ya'malha, dia nggak kerjakan itu kejahatan, dia cuma baru niatnya mau kejahatan. Apa kata Nabi? Lam tuktab, belum dicatat. Selama dia tidak kerjakan, belum dicatat sebagai kejahatan. Subhanallah. Wa in amilaha, kata Nabi, tapi kalau dia kerjain, saudara, kutibat, baru ditulis satu kejahatannya. Subhanallah. Ini luar biasa ini, saudara. Saking sayangnya Allah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sedemikian rupa kita punya niat satu kebaikan, walaupun belum kita kerjakan, dapat satu pahala. Kalau kita kerjakan niat baik kita, dilipatkan sampai 10, bahkan sampai 700 kali lipat, sudah. Subhanallah. Luar biasa, bagaimana nggak indah. Dilipat gandakan kita punya pahala. Karena Allah tahu sehari-hari kita banyak dosa, sehari-hari kita banyak kesalahan, saudara. Sulit untuk menutup aneka ragam dosa, sulit untuk menghapus noda-noda hitam maksiat kita kalau Allah tidak berikan bonus pahala yang luar biasa, saudara. Dan nikmatnya lagi apa? Kalau ada yang niat jahat, enggak dicatat. Selama dia enggak kerjakan. Dan begitu niat jahatnya dia kerjakan, saudara, dapat satu dosa kejahatannya. Enggak dilipat gandakan kalau dosa, saudara. Subhanallah. Saya mau tanya, Islam indah tidak? Indah tidak? Bahkan para ulama sufi, saudara, ngasih kiat sama kita. Makanya hidup tiap hari pasang niat terus yang baik-baik, walaupun kita nggak kerjain. Niat aja, apa sih susahnya pasang niat? Amal yang paling gampang masang niat doang, saudara. Bangun tidur niatin, ini hari mau sedekah, ini hari mau berbuat baik, ini hari mau zikir, ini hari mau begini, ini hari mau begitu. So banyak-banyaknya kita sebutin niat kita, saudara. Sampai sore nggak ada yang kita kerjain, pahala aja udah dapat. Subhanallah. Kira-kira jelas gak? Cuman jangan mentang-mentang begitu besok ibadah lu niat doang. Mentang-mentang begitu niat tiap hari tapi nggak pernah dikerjain. Jangan. Niat pasang aja, saudara. Pasang. Apa iya di antara niat itu salah satu nggak ada yang kita kerjain? Begitu ada yang kita kerjakan, 10 sampai 700 derajat kali lipat kita mendapatkan pahalanya. Indah tidak? Indah tidak? Makanya kalau kita mau pikir-pikir, sebetulnya Allah udah kasih jalan ngumpulin pahala yang banyak. Betul? Betul? Hanya saja banyak umat Islam menyepelekan niat, saudara. Dan gak peduli sama niat. Dia pikir niat itu gak berarti. Enggak, saudara, niat itu sangat bermakna. Makanya pantas, saudara, Nabi pernah mengatakan, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amal perbuatannya. Kenapa? Oh, banyak sebabnya, saudara. Banyak sebabnya apa? Itu tadi, karena niat belum beramal saja, saudara, udah dapat pahala. Amal tanpa niat nggak dapat pahala, saudara. Nggak sampai di situ. Niat, saudara, nggak bisa dimasukin sama ria. Tapi kalau amal dengan mudah bisa dimasukin oleh ria, saudara. Pantas kalau Nabi mengatakan niatul mu'min khairun min amali. Nah, sebetulnya hadis ini untuk memberi motivasi kepada kita. Pasang selalu niat baik dalam kehidupan kita, insya Allah. Kira-kira jelas gak? Jangan bangun tidur niatnya nih hari siapa yang gua bohongin ya, nih hari uang kantor yang mana yang gua korupsi ya. Saudara, jangan niatin yang baik. Ini hari mau silaturahim ke ustadz. Ini hari mau sedekah sama anak yatim.
Aneh hari mau ntar kalau sempet nih mau ke masjid, mau sholat mau iktikaf di sana. Ini hari mau cobalah ikut ngaji di sana, ikut ngaji di sini. Tanamin lagi saudara. Walaupun Anda belum kerjakan, pahalanya kita sudah dapat. Alhamdulillah. Nah, baik ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin ajak sekali lagi kepada semua, ingat, apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak, wajib kita taat tanpa pamrih dan tanpa terkecuali. Allah dan Rasulnya perintahkan kita sholat 5 waktu, ya sholat. Perintahkan kita puasa Ramadan, ya puasa. Perintahkan kita bayar zakat, bayar, saudara, bagi yang sudah memenuhi syaratnya. Allah dan Rasulnya melarang kita dari judi, ya jangan judi. Melarang kita saudara daripada minuman keras, jangan nenggak minuman keras. Melarang kita daripada persinahan, stop. Jangankan persinahnya, muqaddimahnya pun haram. Makanya pantas Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kamu berzina. Enggak, Allah katakan jangan kamu dekati zina. Artinya apa? Yang haram itu bukan hanya zinahnya saudara, tapi segala pengantar apa saja yang bisa mengantarkan kepada zina atau membuka pintu zina, hukumnya adalah haram. Apakah itu melihat foto-foto porno bisa memancing syahwat, mengantarkan orang kepada zina? Haram. Apakah itu berkhulwat, saudara, khulwat, laki perempuan bukan mahram, duduk dua-duaan, pacaran, saudara, itu pintu setan terbuka untuk menggoda dia berzina. Dan terbukti saat ini saudara, berapa banyak perempuan-perempuan kita yang masih SMP, SMA, saudara, sudah tidak perawan melakukan hubungan zina dengan kawan-kawannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari dulu saudara, udah 20 tahun lebih kita udah nasehatin pemerintah, kalau nggak mau banyak ada hubungan zina, sekolah laki dan perempuan pisah. Oh, dibilang apa? Wah, ini mabok agama nih. Kita minta agama sekolah-sekolah, hatta sekolah umum dipisah perempuan sama laki. Ada sekolah khusus laki, ada sekolah khusus perempuan. Yang lelaki diajar oleh guru-guru lelaki, yang perempuan diajar oleh guru-guru perempuan. Saudara, konsep ini bukan umat Islam aja yang punya. Anda lihat sekolah-sekolah Kristen di Jakarta ini saudara, ada sekolah-sekolah Katolik dipisah antara sekolah laki dan sekolah perempuan. Saudara, ini sekarang yang terjadi, kadang-kadang sekolah Islam aja nggak dipisah. Pisahin saudara, pisahin. Kan Nabi udah kasih tahu kita dalam hadisnya saudara. Apa kata Nabi? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'us saba' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar wa farriquhum fil madaji. Ini anak kandung saudara, kalau udah 10 tahun kata Nabi, pisahin kamarnya, pisahin tempat tidurnya, walaupun hidup serumah saudara.